Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah, saya alhamdulillah ketika lagi sedang duduk dengan seorang teman, kemudian berbincang-bincang berkaitan dengan agama, dan qadarullah ada seseorang yang mengirimkan sebuah pesan. Di situ disebutkan pesan pertanyaan. Pertanyaan itu yang intinya mengatakan bahwa, Ustadz, saya mau bertanya tentang kelakuan dan perbuatan sebagian saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, yang notabene mereka itu muslim, muslimah, menyanyikan tentang Aisyah Ummul Mukminin. Mereka sebutkan dan memuji Aisyah Ummul Mukminin dengan sifat-sifat yang baik sekali, bagus sekali, tentang keromantisan Aisyah dengan Rasulullah atau keromantisan Rasulullah dengan Aisyah. Namun masalahnya adalah mereka menyebutkan pujian-pujian itu, sanjungan-sanjungan itu diiringi dengan musik yang sekarang lagi viral, katanya begitu. Saya tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi sempat saya buka-buka Facebook, YouTube, memang tidak dilihat, cuman dilihat background-backgroundnya saja, cover-covernya saja. Di situ ditulis tentang Aisyah, istri Rasulullah. Saya tidak tahu bagaimana liriknya lagu. Tapi ada yang menyebutkan, ditulis secara singkat tentang pujian itu, menyebutkan tentang keromantisan Aisyah dengan Rasulullah, tentang kisah cinta Rasulullah. Namun masalahnya mereka sebutkan pujian-pujian itu diiringi dengan musik. Maka pertanyaan itu mengatakan, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap perbuatan seperti ini? Sanjungan tapi diiringi dengan musik, dan banyak orang yang suka, komentarnya bagus, puji, ada yang sampai baperan katanya. Sebenarnya sikap kita itu seperti apa? Dan orang yang menyanyikan lagu ini dengan iringan musik itu seperti apa? Apakah ini dibenarkan dalam Islam atau tidak? Ya, seperti itulah kiranya. Maka saya katakan, yang pertama, saya merasa sedih, marah, sekaligus takut, khawatir. Kenapa kita sedih? Sedih karena Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah tercinta, putri Abi Bakar As-Siddiqah binti Siddiq, yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu agung perangainya, sifatnya begitu tinggi, namun kemudian digambarkan di sebuah lantunan syair dan diiringi dengan musik. Ini yang sangat disayangkan. Manusia mulia, perempuan manusia mulia di zaman itu, lalu kemudian disifatkan dan diiringi dengan musik. Sehingga dari sinilah timbul kemudian rasa marah.
Kenapa? Karena memang tidak ada di dalam Islam ada ulama atau orang-orang terdahulu, orang-orang mulia yang dipuji dengan iringan musik. Belum pernah ada para sahabat atau Rasulullah atau para ulama kita yang ketika ada orang yang ingin memujinya lalu diiringkan dengan musik. Kalau pujian-pujian dalam syair-syair itu banyak sekali, tapi belum pernah ada iringan kemudian sanjungan pujian kemudian diiringi dengan musik. Itu belum pernah ada. Inilah yang membuat kita marah, dan ini adalah giroh. Ini giroh kami, giroh saya sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang melihat kemungkaran ini kemudian marah terhadap perbuatan sebagian orang yang notabene katanya muslim-muslimah, mengatasnamakan Islam, tapi Islam kebarat-baratan. Ini yang sangat disayangkan dan sekaligus membuat kita marah. Dan sekaligus ada rasa takut, khawatir kepada mereka-mereka yang melakukan hal ini, yang melantunkan pujian ini dengan iringan musik serta orang yang mendengar. Khawatir dan takut terhadap mereka. Kenapa? Karena kami khawatir, kami takut ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala, hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala datang menimpa mereka dan juga sekaligus kepada kita, sekaligus kepada kami umat Islam. Inilah yang membuat kita marah dan takut. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis telah menjelaskan tentang keharuman bermain musik, bermain alat hiburan? Dalam banyak hadis, di antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismin. Dan sungguh umat manusia ini dari umatku akan meminum khamr dan diberi nama dengan nama selain khamr, diganti namanya. Ada namanya whisky, adanya namanya anggur, kami ada yang mengatakan tikus, ya. Namanya diganti, bukan khamr lagi. Ada yang bentuknya pil, ada yang bentuknya obat, cairan, suntikan, diganti, bukan khamr. Tapi kalau yang namanya khamr, ya khamr tetap haram. Rasulullah mengatakan kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu haram. Kemudian Rasulullah melanjutkan, dan akan wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat, dan mereka akan berpesta pora, beramai-ramai merayakan kondisi itu, perayaan itu atau keramaian itu dengan apa? Dengan alat-alat musik, alat-alat hiburan serta penyanyi-penyanyi perempuan. Apa yang akan Allah kasih? Yakhsifullahu wujuha wa yakhsifumullahu fil ardi wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir. Yakhsifuhumullahu fi al-ardi wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi, ya, yakhsifullahu bihimul arda wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi, lalu kemudian Allah rubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Allah rubah rupa mereka menjadi kera dan babi.
Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan terjadi 3 peristiwa besar yang itu sangat mengerikan, menakutkan, mematikan. Apa yang terjadi? Qadfun wa khasfun wa maskhun. Allah hujani kita dengan batu, ditenggelamkan ke dalam bumi, dibenamkan ke dalam bumi, dan dirubah rupa-rupa kita menjadi kera dan babi, menjadi hewan yang terkutuk, kera dan babi. Kapan itu? Idza zaharatil qainat, apabila para penyanyi-penyanyi perempuan telah muncul, wal ma'azif wa syuribatil khumur, dan kalau sudah muncul alat-alat musik, mereka menggunakan dan berpesta dengan alat-alat musik, beramai-ramai dengan alat-alat musik, dan juga meminum khamr. Dan itu biasanya satu paket. Nyanyi-nyanyi, tambah musik, tambah minum khamr. Maka siap-siaplah kita kalau seandainya Allah murka, Allah timpakan kita musibah seperti ini. Dan itu memang akan terjadi di akhir zaman. Dan hari ini sangat disayangkan, notabene kita muslim yang hidup ke barat-baratan mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim, yaitu musik. Tidak ada di dalam Islam. Musik tidak ada di dalam Islam. Sangat disayangkan sekali. Maka kalau kita ingin mengungkapkan syair, memuji manusia-manusia mulia, bahkan Rasulullah, kita puji, para sahabat yang lain kita puji, silakan kita puji, tapi jangan sampai pada puncak yang, sampai pada tingkat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan iringan musik atau sanjungan-sanjungan yang terlalu berlebihan sampai mengandung kesyirikan. Itu pun tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh dipuji dan tidak boleh seperti orang-orang Nasara memuji Nabi Isa sampai memposisikan sebagai Tuhan. Dan tidak boleh disanjung dengan diiringi musik. Haram. Walaupun sanjungannya itu kandungannya baik, tapi kalau diiringi dengan musik tetap haram. Jangankan menyanjung Rasulullah, baca Al-Quran lalu kemudian diiringi dengan musik, itu haram. Karena Allah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan terjadi di akhir umatku ini, mereka menghalalkan zina, sutera, khamr, dan juga alat musik, alat hiburan. Mereka bermain alat hiburan, alat musik ini. Ini haram, akan terjadi ini. Dan itu sudah dihalalkan oleh manusia saat ini, zaman sekarang. Maka sungguh bencana akan datang bertubi-tubi kepada kita kalau kita masih seperti ini. Akan datang bertubi-tubi dan terus-menerus. Kita sekarang lagi dihebohkan dengan virus corona. Datang musibah seperti ini. Lalu kemudian kita tidak mau kembali kepada Allah dengan mengikuti syariat, aturan agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Lalu kita buat kemungkaran-kemungkaran yang lain yang mengundang musibah bencana dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sadarlah kita, kembalilah kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasulullah. Tinggalkan itu musik. Tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan malah semakin dekat kepada Allah dengan ibadah, baca Al-Quran, ya, belajar ilmu agama, hafal tuh hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahukah kalian Aisyah itu siapa? Ummul Mukminin, seorang wanita yang soleha, yang akhlaknya mulia, yang paling sabar, yang paling bertakwa, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling faqih. Tahukah kalian Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis 2210 hadis. Urutan keempat dari urutan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah. Aisyah urutan keempat dari kalangan wanita, beliau yang paling banyak. Anda menghafal hadis? Ya, coba kalau kalian ingin mengikuti keromantisan Aisyah dengan Rasulullah, cintanya beliau dengan Rasulullah,
Kenapa kalian tidak mengikuti Aisyah radhiyallahu taala anha dari kesungguhan beliau meriwayatkan hadis atau menghafal hadis? Dan beliau adalah seorang yang faqihah, yang faham agama, bahkan diangkat menjadi seorang mufti tukang fatwa di zaman Umar ibn Khattab sampai beliau meninggal tahun 57 Hijriah. Anda seperti itu? Kalau memang Anda ingin memuji Aisyah radhiyallahu taala anha, jadilah kalian seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin yang sudah dipuji oleh Rasulullah, dan itu tentunya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fadlu Aisyah ala sairi nisa ka fadli tharidi ala sairi ta'am. Keutamaan Aisyah dari seluruh wanita zaman itu seperti makanan tharid dari makanan-makanan yang lain. Kayak seperti makanan bubur gandum yang bercampur daging dan mengandung kuah. Itu makanan favorit, makanan enak di zaman Rasulullah, dan itu melebihi makanan-makanan yang lain. Keutamaan Aisyah luar biasa, dari akhlaknya, dari kesabarannya, dari pakaiannya beliau. Beliau menggunakan jilbab besar, tertutup pakai hijab. Bukan wajahnya terbuka, menyanyi sambil membuka aurat, menampakkan kecantikan, mengundang syahwat nafsu. Di mana kalian dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Kalian cuma mengambil sepotong akhlak beliau atau sepotong kehidupan beliau dari sisi keromantisan beliau dengan Rasulullah SAW, sementara kalian lalaikan yang lain yang lebih penting, yang lebih banyak. Ini penting, tapi yang lain, kenapa kalian tidak ambil? Bagaimana Aisyah menggunakan hijab? Hal ini bisa kita ketahui, kita lacak Aisyah itu menggunakan hijab, yaitu ketika peristiwa hadithul ifk. Aisyah dituduh berzina dengan laki-laki namanya Sofwan bin Mu'attil. Padahal ini semua bohong, dusta, dan Allah angkat, Allah muliakan Aisyah, dan semua dibersihkan dari tuduhan-tuduhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunkan surat An-Nur untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan saat itu Sofwan bin Mu'attil karena ketiduran, Rasulullah dan para sahabat yang lain sudah pulang. Aisyah waktu itu sedang buang hajat dan dia balik, Rasulullah sudah pergi. Mereka ngira bahwa Aisyah masih ada di dalam keranda di dalam, atau tandan yang ada rumahnya, karena Aisyah waktu itu lagi di bawah. Rasulullah ngira beliau ada di dalam, ternyata beliau masih ketinggalan di luar sana. Dia mencari cincinnya yang jatuh, yang hilang. Balik-balik mereka sudah pergi semuanya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha nunggu di situ, di tempat itu. Sofwan bin Mu'attil bangun, dan kemudian beliau mencari para sahabat dan Rasulullah. Beliau temukan cuman Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang tertidur, dan Sofwan bin Mu'attil hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena melihat Aisyah sendirian di situ, dan dia tahu Aisyah walaupun sudah tertutup hijab, Aisyah menutup wajahnya, tidak terlihat. Dan Sofwan bin Mu'attil mengetahui itu Aisyah karena sebelum turun ayat hijab tentang kewajiban menggunakan hijab, Sofwan bin Mu'attil sudah pernah melihat Aisyah dan mengetahui ciri-cirinya seperti apa. Dan di sini menunjukkan Aisyah itu sedang berhijab dan tidak terlihat oleh Sofwan bin Mu'attil. Coba kalian kalau ingin mengikuti Aisyah radhiyallahu taala anha, mencontoh kepada Aisyah, ikutilah beliau. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana keilmuan beliau. Beliau menjadi ahli fatwa, menjadi rujukannya para sahabat. Masya Allah. Kalian punya semangat mencari ilmu sampai di mana? Mendalami ilmu sampai di mana? Belajar Quran, belajar hadis sampai di mana? Kalau sudah kalian hafal pun mungkin belum tentu kalian amalkan. Lalu kenapa hari ini ada sedikit kisah cinta beliau, lalu kemudian kalian ungkapkan dengan musik yang haram? Yang mana musik itu sudah jelas melalaikan manusia dari Al-Quran, melalaikan manusia dari ketaatan, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh musik itu, kata Abdullah bin Mas'ud, innal ghina yurithu an-nifaq fil qalb kama yurithul ma'u az-zar'ah. Sesungguhnya nyanyian disertai musik, karena memang nyanyian selalu disertai dengan musik, itu melahirkan kemunafikan, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati ini, sebagaimana air menumbuhkan dan menyuburkan tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah, mari
Kalau kita ingin menyanjung seorang manusia mulia, silakan sanjung dia, puji dengan syair-syair, tapi tidak perlu dengan iringan musik yang haram. Sekali lagi, musik mau digandengkan dengan sesuatu yang mulia pun tetap haram jadinya. Sesuatu yang mulia itu jadi haram. Anda ingin menasihati orang, ingin menyampaikan sifat-sifat orang-orang mulia dulu, karakter orang-orang mulia dulu seperti para sahabat atau mungkin Rasulullah, tapi kalian ungkapkan dengan musik, ya jadi haram. Niat Anda baik, tapi Anda melakukan sesuatu yang haram. Ini tidak bisa. Tidak bisa musik dijadikan sebagai wasilah dakwah. Walaupun ada orang yang dapat nasihat dari tersentuh dengan lantunan musik yang bagus itu dalam tanda kutip, yang indah itu dalam tanda kutip, tapi apakah itu dijadikan sebagai wasilah dakwah? Belum pernah. Musik haram. Para ulama sepakat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sepakat. Alat musik itu harus dihancurkan. Dan bahkan, ya, kalau ada orang yang mencuri alat musik, tidak boleh dipotong tangannya karena ini barang haram, tidak perlu. Itu menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan saya ingatkan kepada Anda yang ingin, yang sedang memuji dan merasa baper dengan nyanyian lantunan itu yang diiringi dengan musik. Saya ingatkan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man istama'a ila qainatin subba fi udunihi al-aniku yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendengar musik, ya, mendengar seorang perempuan yang menyanyikan lagu dengan musik, maka sungguh akan dituangkan ke telinganya timah yang panas di hari kiamat. Itu hukumannya mereka-mereka yang suka dengerin musik, nyanyian diiringi dengan musik. Kalau lantunan syair yang indah disertai dengan musik, itu haram. Apalagi lirikan lagu yang berbau haram, yang berbau syahwat, yang berbau nafsu perempuan, itu haram sudah. Haramnya berlipat-lipat, apalagi dinyanyikan oleh seorang perempuan yang suaranya mendayu-dayu, yang mengundang syahwat, itu tambah haram. Karena mengundang syahwat laki-laki dan membuat banyak laki-laki yang melakukan kemungkaran kalian yang membuka pintu untuk berbuat dosa. Para wanita itu seharusnya mereka menutup wajah-wajah mereka, melindungi diri-diri mereka. Pakaiannya tidak boleh membentuk tubuh-tubuh mereka. Loh, kok hari ini ada umat Islam muslimat yang katanya muslimah, tapi pakaiannya solekan jahiliyah. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu. Wahai para wanita, bersolek, berpakaian seperti telanjang. Pakaiannya ada tapi telanjang. Tipis, kemudian membentuk. Mengundang, bersolek, menampakkan kecantikannya. Ini kan mengundang dosa. Hari ini kalian para wanita muslimat, kalian itu tidak mengundang laki-laki untuk fitnah saja, itu bisa timbul datang fitnah, ya, syahwat itu muncul dari laki-laki, apalagi Anda sendiri yang menyiapkan dan membuka pintu untuk memfitnah. Naudzubillah. Ini nasihat bagi para wanita yang menyanyikan lagu-lagu ini. Bukan berarti laki-laki juga menyanyikan lagu-lagu kemudian diiringi dengan musik, itu boleh. Nggak, haram selamanya. Siapapun yang menyanyikan dan liriknya apapun kalau disertai dengan musik, haram sampai hari kiamat. Hadisnya jelas, riwayat Imam Bukhari, riwayatnya sahih. Sepakat ulama, semua hadis riwayat Bukhari itu sahih, tidak ada yang bermasalah. Kalau ada yang mengatakan, oh itu hadis Bukhari yang disebutkan tadi bahwasanya di akhir zaman nanti umatku akan menghalalkan khomer, ma'azif, musik, dan juga zina, sutra, itu hadisnya lemah katanya. Ini semuanya terbantahkan oleh para ulama dari zaman dahulu. Kalau mengatakan hadis itu lemah, ini hadis sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Hisham bin Ammar, gurunya ini
adalah Hisham bin Ammar, dan beliau mengatakan waqala Hisham. Imam Bukhari kalau mengatakan waqala Hisham, waqala fulan, itu sahih karena dalam bentuk sighatul jazm, dengan penekanan bahwa benar-benar orang itu mengatakan, dan sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar. Dan Imam Ibnu Hajar yang paling kuat membela Sahih Al-Bukhari, tulisan keluar Fathul Bari, sehingga siapapun yang baca Fathul Bari, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah. Kita mau pindah ke kitab syarah-syarah Sahih Bukhari yang lain kalau sudah ada Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Allah yubarik fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nasihat saya untuk kita semuanya, mari kita kembali kepada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita ingin memperbaiki orang, maka lakukanlah cara-cara yang benar yang diajarkan Allah melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada tuntunannya bagaimana prakteknya para sahabat. Jangan dengan maunya kita dan hawa nafsu kita. Semoga Allah memberikan hidayah. Ya, nas'alullaha as-salama wat taufiq. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Wa ilaihi tuklan, kepadanya kita bertawakal ya rabbal alamin. Saya cukupkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.